Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar 11 IPA? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Pertemuan kali ini kita akan membahas soal latihan yang sudah pernah kalian kerjakan. Jadi nanti kalian bisa cek lagi apa yang sudah kalian kerjakan, apakah sudah sesuai atau belum. Mari kita mulai. Kita mulai dari halaman 117 nomor 2 dengan soal sebagai berikut. Ada sebuah tembaga sepanjang 2 meter bersuhu 15 derajat Celcius. Ketika dipanaskan, suhunya naik menjadi 45 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang tembaga adalah 1,7 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, maka panjang tembaga setelah dipanaskan menjadi, jadi soal ini masih mengenai soal pemuaian ya. Jadi ada sebuah tembaga yang dipanaskan. Baik, kita mulai. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita mulai dari diketahui. Diketahui panjang tembaga, berarti ini adalah panjang awal. Panjang awalnya 2 meter. Maaf. Biasanya panjang kita simbolkan dengan L kecil ya. L0 sama dengan 2 meter. Kenapa L kecil? Karena biasanya kalau L besar itu untuk luas ya. Kemudian suhu awalnya, suhu itu T simbolnya, suhu awal kita sebut dengan T1, 15 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan menjadi 45, berarti itu adalah suhu yang kedua, 45 derajat Celcius. Koefisien muai panjang, simbolnya adalah alfa. 1,7 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Yang ditanya adalah panjang tembaga setelah dipanaskan, berarti panjang akhirnya kita simbolkan dengan L ya. Panjang akhir berarti adalah panjang awal ditambah pertambahan panjang, kan gitu ya. Panjang awal kan sudah 2 meter, maka berarti yang harus kita cari adalah pertambahan panjangnya atau delta L-nya. Maka untuk mencari delta L menggunakan persamaan delta L sama dengan L0 dikali koefisien muai panjangnya dikali perubahan suhu atau delta T. L0-nya 2, alfanya atau koefisien muai panjangnya 1,7 kali 10 pangkat min 5 dikali perubahan suhu. Nah, di sini perubahan suhunya dari 15 menjadi 45. Berarti perubahan suhunya adalah suhu akhir dikurang suhu awal. 45 dikurang 15 sama dengan 30. Maka di sini adalah 30 sama dengan 2 dikali 1,7 dikali 30, maka hasilnya adalah kita tanpa kalkulator kita hitung coba. 1,7 dikali 2 14 ya. 2 kali 7 14, 2 kali 1 2 3, jadi 3,4, kemudian dikali 30. Dikali 3 saja dulu ya. 3 kali 4 12, 3 kali 3 9 sama dengan tambah 1 10. Jadi 10,2, berarti kalau 30 102 ya. Jadi hasilnya 102 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini kan satuannya dalam meter ya. Nah, kalau tadi panjang awalnya 2 meter, maka 102 kali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5-nya kita masukkan saja ke 102 ya. Maka jadi 10 pangkat min 5 itu kan artinya 0 dibagi
10 pangkat 5 berarti dibagi 100.000 ya. Maka menjadi, lebih gampangnya gini aja, 102 kita geser komanya ke depan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Maka menjadi 0,00102. Ini adalah delta L-nya atau pertambahan panjangnya. Maka panjang akhirnya tadi di sini panjang akhirnya menjadi L0-nya adalah 2, delta L-nya adalah 0,00102. Maka jadinya 2,00102 meter. Maka jawabannya adalah yang bagian B ya. Bagian B. Kemudian kita lanjut soal berikutnya halaman 117 nomor 4. Ini ada masih pemuaian. Aluminium memiliki panjang 4 meter, suhunya 20 derajat Celcius. Nah, dia dipanaskan sampai suhu T sehingga bertambah panjang menjadi 2,88 mm. Jika koefisien muai panjang aluminium adalah 2,4 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, maka berapakah T ini? Jadi artinya untuk memperoleh pertambahan panjang 2,88 mm, dia tuh harus dipanaskan sampai suhu berapa gitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Kita hapus dulu. Kita mulai dari diketahui ya. Diketahui berarti panjang awalnya L0 sama dengan 4 meter. Suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai panjang atau alfanya 2,4 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Kemudian yang ditanya adalah T akhirnya, T2-nya. Kalau di situ ada T ya. Nah, oh ya, ketinggalan satu lagi pertambahan panjangnya. Delta L-nya adalah 2,88 mm. Nah, ini harus kita rubah menjadi meter. Jadi 2,88 mm ke meter berarti dibagi 1000 ya. Jadi 2,88 kali 10 pangkat min 3. Oke. Maka kita cari menggunakan pemuaian panjang seperti biasa, yaitu delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, delta L-nya di sini 2,88 kali 10 pangkat min 3. L0-nya adalah 4, alfanya 2,4 kali 10 pangkat min 5. Delta T-nya, nah delta T ini kan perubahan, namanya perubahan berarti akhir dikurang awal kan gitu ya. Maka delta T-nya kita ganti dengan T2 dikurang T1. Nah, T1 diperoleh tadi kan di soal 20 ya, langsung kita tulis aja 20. Nah, selanjutnya ini kita operasikan dulu aja. 2,88 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 4 dikali 2,4 berarti 9,6 ya. 9,6 kali 10 pangkat min 5. Kemudian ini T min 20. Nah, itu. Kemudian 2,88 kali 10 pangkat min 3. Ini 9,6-nya pindah ke bawah aja. 9,6 kali 10 pangkat min 5 sama dengan T dikurang 20. Nah, ternyata 2,88 per 9,6 ini adalah hasilnya 0,5
kali 10 pangkat min 2. Maaf, positif 2 ya. Positif 2 sama dengan T min 20. Ya kan ya? Oh maaf, salah. 2,88 dibagi 9,6 adalah 0,3. 0,3. Jadi 0,3 kali 10 pangkat 2 kan menjadi 30 ya. Sama dengan T dikurang 20. Maka kalau kita membuat T sama dengan min 20, kita pindahkan ke ruas kiri. 30 tambah 20 sama dengan T. Jadi T sama dengan 50 derajat Celcius. Berarti hasilnya adalah 50 derajat Celcius. Itu berarti bagian C ya, bagian E. Oke. Berikutnya kita bahas halaman 117 nomor 7 dengan soal sebagai berikut. Bejana yang terbuat dari baja berukuran 5 liter diisi penuh dengan cairan aseton. Bejana dan aseton dipanaskan sehingga suhunya naik dari 30 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah berdasarkan pemanasan ini, berapakah cairan aseton yang tumpah? Kenapa tumpah? Jadi kalau digambarkan kira-kira seperti ini ada sebuah bejana. Sebuah bejana atau wadah ya, diisi penuh dengan cairan aseton. Kemudian sama-sama dipanaskan dengan suhu dari 30 menjadi 60 ya tadi kalau nggak salah. Nah, maka ternyata cairan itu kan akan lebih mudah memuai dibandingkan dengan baja atau wadah yang bejana ini, karena kan terbuat dari baja. Cairan akan lebih mudah tumpah, maka nanti akan ada yang akan lebih mudah memuai maksudnya. Maka nanti akan ada cairan yang tumpah setelah dipanaskan, setelah sama-sama dipanaskan. Bukan berarti baja pun tidak memuai, tapi sama-sama memuai, tapi lebih sedikit pemuainya dibandingkan dengan cairan aseton. Nah, oleh karena itu, maka kita hitung, kita mulai dari diketahui volume awalnya adalah berapa tadi, kita lihat dulu. Volume awalnya adalah 5 liter. Volume awalnya adalah 5 liter. Kemudian suhu awalnya T1-nya adalah 30 derajat Celcius dan T2 sama dengan 60 derajat Celcius. Kemudian di soal ini disediakan ada koefisien muai volume aseton. Koefisien muai volume kan simbolnya adalah gamma ya. Jadi koefisien muai aseton kita sebut saja gamma aseton 1,5 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Nah berarti yang ditanya adalah berapakah cairan yang tumpah. Kita tulis aja seperti itu. Nah, maka untuk menyelesaikan soal ini berarti kan kita yang tumpah itu adalah hasil pengurangan dari pertambahan volume aseton, yang hasil dari pemuaian aseton dikurang dengan pertambahan volume dari baja atau bejananya. Nah, seperti kita ketahui sebelumnya bahwa pertambahan muai volume itu persamaannya V0 dikali gamma dikali delta T. Berarti kalau koefisien pertambahan volume aseton, volume awalnya sama-sama 5 liter kan ya. Berarti kita tulis aja ini gamma dari aseton, yaitu besarnya 1,5 kali 10 pangkat min 4. Kita hitung dulu untuk aseton ya. Nah, delta T atau perubahan volumenya ini kan volume awalnya 30, volume akhirnya 60, berarti perubahan suhunya adalah 60 dikurang 30 derajat sama dengan 30 derajat Celcius. Maka bisa kita langsung tulis ini adalah 30. Maka tinggal kita bisa kalikan 5 dikali 1,5 dikali 30, maka hasilnya adalah
49,5 kali 10 pangkat min 4. Maaf salah. 225 maaf maksudnya. 22,5 kali 10 pangkat min 4. Oke, hasilnya adalah ini, berarti satuannya adalah liter. Ini pertambahan volume untuk aseton. Nah, sekarang pertambahan volume untuk bajanya sendiri. Persamaannya sama, vinol dikali koefisien muai volume baja, berarti sekarang dikali delta T-nya. Nah, di sini volume awalnya kan 5. Nah, yang belum diketahui adalah koefisien muai volume dari baja. Nah, ini bisa kita cari referensinya ya dari buku ataupun browsing dari internet. Ternyata yang diketahui bukan koefisien muai volume, tapi koefisien muai panjang baja. Berapa besarnya? Adalah 1,1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Nah, gimana cara kita mencari koefisien muai volume ini? Maka ini kan kita butuh gamma ya, bukan alfa. Nah, adalah bahwa gamma itu 3 kalinya alfa. Maka kita langsung bisa dikali 3 aja nanti si alfa tadi kan. Atau 3 dikali alfa dari baja adalah 1,1 kali 10 pangkat min 5. Maka menjadi 3,3 kali 10 pangkat min 5. Nah, kita masukkan saja di sini. Maka 3,3 kali 10 pangkat min 5, delta T-nya tadi sama-sama 30. Nah, ketika dihitung hasilnya adalah 49,5 kali 10 pangkat min 5 liter. Nah, ini perubahan muai volume dari aseton dengan baja kan tadi nanti harus kita kurangi ya, tapi belum bisa langsung dikurangi karena ini 4 kali 10 pangkat min 4, sementara ini 4 kali 10 pangkat min 5, harus salah satu kita ubah. Nah, maka yang kita ubah yang terakhir saja ya, jadi menjadi 4,95 kali 10 pangkat min 4. Nah, maka hasilnya bisa kita langsung masukkan sini. Aseton adalah 2,5 dikurang 4,95. Ini sama-sama dua-duanya, atau kita tulis dulu maaf. 22,5 kali 10 pangkat min 4 dikurang 4,95 kali 10 pangkat min 4. Maka hasilnya adalah, kita hitung dengan bantuan kalkulator nggak apa-apa ya. 22,5 dikurang 4,95, maka hasilnya 17,55. 17,55 kali 10 pangkat min 4. Ternyata di sini tidak ada yang sesuai kan ya. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah menghitung sesuai dengan prosesnya. Nah, kita lanjut halaman 123 nomor 4. Di sini ada 80 gram emas bersuhu 30 derajat Celcius diberi kalor sebesar 1512 Joule. Jika kalor jenisnya emas tersebut adalah 126 Joule per kilogram, maka suhu akhir emas setelah diberi kalor adalah, maksudnya ini adalah kan kalau diberi kalor berarti ada perubahan suhu ya. Jadi sebenarnya adanya kalor karena adanya perubahan suhu. Ini sama seperti yang ditanyakan oleh Cindy Aprilia waktu di forum diskusi kemarin. Gimana sih, berapa sih perubahan suhu yang harus diberikan sehingga diperoleh kalor sekian gitu. Atau dibalik, misalkan untuk memperoleh kalor sekian tuh suhu, perubahan suhunya tuh berapa, berarti harus diberikan suhu airnya berapa kan gitu ya.
Nah, di sini kita mulai seperti biasa, dimulai dari diketahui ya. Oke, kita lanjut. Diketahui massa sama dengan 80 gram. Nah, ini 80 gram harus kita rubah menjadi kilogram. Maka menjadi 0,008 ya kilogram, atau kita rubah aja menjadi 8 kali 10 pangkat min 2 kilogram. Nah, diketahui lagi suhu awalnya sama dengan 30 derajat Celcius. Kalor yang diberikan sebesar 1512 Joule dan kalor jenis emas adalah 126 Joule per kilogram Kelvin. Yang ditanya adalah suhu akhirnya berapa atau T2. Nah, di sini kita menggunakan persamaan kalor Q sama dengan MC dikali delta T. Kalornya sendiri adalah 1512, masanya 8 kali 10 pangkat min 2, dikali kalor jenisnya 126. Nah, perubahan suhu berarti suhu akhir dikurang suhu awal. Maka kita lanjut di sini. 1512 sama dengan 8 dikali 126. Kita menggunakan bantuan kalkulator ya. Delapan kali 126 dulu ya. 126 dikali 8 sama dengan 1008. Maka 1008 kali 10 pangkat min 2 dikali T2 yang dicari, kurang bawah ya, kita pindahkan ke bawah aja. 1512 sama dengan 1008 kali 10 pangkat min 2 T2 dikurang T1 nya tadi adalah 30 derajat Celcius. Nah, sekarang berarti 1512 dibagi dengan 1008 kali 10 pangkat min 2 sama dengan T2 dikurang 30. Nah, kita menggunakan bantuan kalkulator lagi. 1512 dibagi 1008 sama dengan 1,5. Jadi hasilnya adalah 1,5. Nah, ini kan di bawah tadi pembagian 10 kali pangkat min 2. Maka ketika sudah dibagi hasilnya menjadi 10 pangkat 2 ya. Jadi T2 dikurang 30. Jadi 10 pangkat 2 kita kalikan ke sini ke 1,5, maka hasilnya menjadi 150 sama dengan T2 dikurang 30. Nah, yang ditanya kan T2 ya. Jadi T2 sama dengan, atau gini aja, atau 150 ditambah 30 sama dengan T2. Jadi min 30 pindah ke ruas kiri. Maka T2 kita tulis di sini nggak apa-apa, menjadi 180 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah 180 derajat Celcius. Yaitu jawaban bagi yang E. Nah, itu ya. Jadi bahasan untuk soal yang sudah kalian kerjakan kemarin adalah seperti itu. Nanti dilihat lagi apakah pekerjaan kalian sudah selesai sesuai atau belum. Nah, demikian pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami apa yang sudah saya jelaskan. Sampai ketemu lagi pertemuan minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker jika keluar, dan selalu mencuci tangan supaya kita bisa terhindar dari virus COVID-19 dan kita bisa sehat selalu sehingga bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.